Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Channel ini berisi tentang materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada setiap video juga disediakan alat ukur untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang ada di video ini, berupa tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Bagi Anda yang berminat silahkan mencoba, dan bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silahkan subscribe channel ini. Demikian, selamat menyaksikan. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang momen inersia dan momen gaya. Momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Bagaimana kita bahas bahwa lembam itu artinya kecenderungan mempertahankan keadaannya. Jadi, momen inersia bisa juga diartikan adalah kecenderungan suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Perhatikan gambar berikut. Anakku sekalian, pada gambar ini ada 3 buah benda titik, M1, M2, dan M3. Kalau kita tentukan porosnya di titik P, berarti yang ini, maka benda yang akan berputar adalah M2 dan M3. Kalau kita tentukan porosnya di titik Q, maka benda yang akan berputar adalah benda M1 dan M3. Jadi benda yang terdapat pada poros itu tidak berputar. Ya, ini penjelasannya. Untuk mengetahui besar momen inersia benda M1, M2, dan M3, maka tentukan terlebih dahulu poros putarnya. Tadi kita sudah tentukan poros putarnya ada di titik P, maka yang berputar M2 dan M3. Jika porosnya kita buat di titik Q, maka benda yang berputar M3 dan M1. Nah, kita lihat animasinya seperti ini anak sekalian. Ya. Oke, kalau tadi benar ini, kalau porosnya pada benda M1 ya, atau bola biru di sini, ya, maka benda yang berputar yang hijau dan yang pink, ya, M2 dan M3. Seperti ini dia berputarnya. Ya, jadi benda yang berputar berarti memiliki momen inersia. Nah, kalau porosnya kita buat di titik Q atau di titik benda M2, maka benda yang berputar M1 dan M3. Seperti ini. Berarti benda M1 dan M3 memiliki momen inersia. Nah, anak sekalian, secara matematis momen inersia dapat dituliskan sebagai berikut, ya. I sama dengan mr kuadrat, ya, di mana I-nya adalah momen inersia, satuannya kilogram meter persegi, M-nya massa partikel, satuannya kilogram, dan R jari-jari rotasi. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Kita lihat contoh nomor 1. 4 buah partikel dihubungkan dengan batang seperti pada gambar di bawah. Maka besar momen inersia sistem yang berporos di titik P adalah, nah kita lihat anakku sekalian, porosnya di titik P. Poros di titik P. Berarti R-nya dihitung dari titik P. M1 adalah 0,5 kg. R1-nya berarti 100 cm.
atau 1 meter. M2 sama dengan 1 kg. R2 nya adalah 40 cm, 0,4 meter. M3 adalah 0,8 kg. R3 nya adalah 100 cm atau 1 meter. Maka jumlah ini adalah, pakai jumlah ya, jumlah ini sigma I adalah M1 R1 kuadrat, M2 R2 kuadrat, M3 R3 kuadrat. Ya, tinggal masukkan sekarang. M1 nya setengah, R1 nya 1, M2 nya 1, R2 nya 0,4 kuadrat, R3 nya 0,8, R3 nya 1 kuadrat. Jadi 0,5 tambah 0,16 tambah 0,8, isinya 1,46 kg meter kuadrat. Jadi isinya yang A. Berikutnya kita lihat nomor 2. Suatu sistem terdiri atas 3 partikel bermassa M1, M2, M3, masing-masing 100 gram, 100 gram, dan 300 gram. Tersusun seperti pada gambar. Jarak M1 dan M2 40 cm, M2 dan M3 30 cm. M1 dan M2 40 cm, M2 dan M3 30 cm. Ya. Sekarang lihat momen sistem jika diputar terhadap sumbu Y, berarti diputar terhadap sumbu Y. Maka yang berputar adalah M2 dan M3. Jarak M2 ke sumbu Y 40 cm, M3 ke sumbu Y juga 40 cm. Berarti di sini M2 sama dengan 100 gram, 0,1 kg. R2 berarti 40 cm, 0,4 meter. M3 300 gram, 0,3 kg. R3 juga 40 cm, 0,4 meter. Maka sigma I-nya, jumlah I-nya adalah, langsung saja sudah tahu ya, M2 kali berarti 0,1 kali 0,4 kuadrat ditambah 0,3 dikali 0,4 kuadrat sama dengan 0,1 dikali 0,16 ditambah 0,3 dikali 0,16, berarti 0,016 tambah 0,048 sama dengan 0,064 atau 6,4 kali 2. 6,4 kali 2, isinya yang D. Ya. Berikutnya aku sekalian kita lihat momen inersia pada benda tegar. Oke. Anak sekalian, tadi kita sudah bahas tentang momen inersia pada benda titik. Sekarang pada benda tegar, artinya kumpulan dari benda-benda titik. Maka pada benda-benda tegar ini
kita kenal adanya pusat massa, karena dia merupakan kumpulan dari miliaran titik sehingga ada pusat massanya. Nah, untuk benda yang berbentuk panjang, silinder poros melalui pusat, berarti pusatnya, maka ini sudah kita tahu nih, I pusat massanya 1/12 ml kuadrat. L ini panjang batangnya ya. Kemudian kalau kita geser pusatnya di sebelah sisi ujungnya, baik kanan atau kiri sama saja, berarti 1/3 ml kuadrat. Untuk alat besi persegi seperti ini, dan biasanya yang sering keluar dalam soal kita ini ya, batang, kemudian silinder pejal dan bola pejal. Silinder pejal itu 0,5 ml kuadrat, bola pejal 2/5 ml kuadrat. Sekarang anak sekalian, kita lihat ada yang namanya moment inersia pada batang panjang. Acuan kita pada pusat massanya yaitu 1/12 ml kuadrat. Namun ini kalau kita geser di ujung menjadi 1/3. Nah, dari mana mendapat 1/3 itu? Yaitu kalau digeser sumbu putarnya, dia menjadi bersama seperti ini. Nah, jadi mendapat tambahan md kuadrat. Ya, d kuadrat itu adalah besar pergeserannya. Sehingga IPM ini adalah I pusat massanya 1/12-nya ya, 1/12 ml kuadrat seperti ini. Nah, ini adalah I pusat massa 1/12 ml kuadrat. Kita lihat contohnya. Sebuah batang yang panjangnya L dan massanya M diputar dengan sumbu putar terletak pada jarak 1/4 L dari salah satu ujungnya. Berarti D-nya bergeser 1/4 L ya. D-nya bergeser 1/4 L. Nah, maka rumusnya menjadi I sama dengan IPM itu 1/12 ml kuadrat ditambah M 1/4 D. D-nya ganti 1/4 L ya. 1/4 L kuadrat. Sehingga menjadi 1/12 ml kuadrat ditambah 1/16 ml kuadrat. Maka kita bagi menjadi 48. 48 bagi 12 dapat 4. 48 bagi 12 dapat 3. 7/48 ml kuadrat. Jadi isinya 7/48 ml kuadrat. Di sini yang C. Berikutnya kita lihat anakku sekalian. Batang AB homogen 6 meter dengan massa 4 kg diletakkan seperti pada gambar berikut. Batang diputar dengan sumbu putar melalui titik O. Moment inersia batang adalah diputar, berarti kalau 6 tengah-tengahnya 3. Kalau diputar seperti ini menjadi diputar D-nya 1. D-nya adalah 1 dari, jadi 1 dari panjang batangnya 1/6 L-nya. Ya. Ini kan tengah sini 3, maka ini ke sini 1. Jadi 1/6. 1/6 L. Maka dia menjadi I-nya adalah 1/12 ml kuadrat ditambah M 1/6 L kuadrat. Jadi 1/12 ml kuadrat ditambah 1/36 ml kuadrat. Samakan penyebutnya jadi 36. 36 bagi 12 dapat 3. 36 dapat 1 dengan 4 kalau 36 bagi 4 1 9 ml kuadrat. Jadi 1/9 ml kuadrat. Masukkan angkanya sekarang. 1/9, M-nya adalah 4, L-nya 6 kali 6 36. Dapat 4. Jadi 16. Iya. 4 kali 4 16 kg meter kuadrat.
Nah, kan seperti itu cara menyelesaikan momen inersia pada batang. Berikutnya kita lihat momen gaya. Momen gaya atau gaya putar adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi. Ya, seperti ini sekalian. Kita lihat. Ya. Jadi di sini ada gaya. Kalau kita seperti kita buat titik sini kuning ya, sini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Maka di titik A dia seperti ini gambarnya. Ini tegak lurus, porosnya di titik O misalkan sini tegak lurus dengan. Kemudian titik B seperti ini. Tegak lurus. Di titik C seperti ini. Tegak lurus. Di titik D seperti ini. Ini tegak lurus hingga berputar searah jarum jam. Nah, sekalian, kemungkinannya berputar cuma dua arah, bisa searah dengan jarum jam, bisa berlawan arah dengan jarum jam. Kalau dia searah dengan jarum jam, maka momen torsinya, ini momen gayanya, torsinya negatif. Kalau berlawanan dengan arah jarum jam, momen gayanya atau torsinya positif. Kita lihat bahwa rumus momen gaya adalah ini T torsi F dikalikan dengan R. Ya. Gaya ini gayanya, ini F yang ini gaya, ya. Dikalikan dengan lengannya nih, lengannya atau R jari-jarinya sama. Ya. Jadi T itu torque Q atau momen gaya, satuannya Newton meter, F gaya satuan Newton, dan R lengan gaya satuannya meter. Catatan, lengan gaya R atau L harus tegak lurus terhadap gayanya. Ini catatannya. Pangkal dari lengan gaya adalah titik poros atau pusat putaran. Pangkalnya. Kita bebas dalam menentukan letak titik porosnya. Ya. Jika kita telah menentukan titik poros, maka arah putar momen gaya bisa searah dengan arah jarum jam atau negatif dan berlawan arah dengan arah jarum jam atau positif. 5. Jika gaya tidak tegak lurus terhadap lengan gaya, maka gaya harus kita uraikan ke dalam komponen gayanya. Dari dua komponen gayanya, sumbu X dan sumbu Y, hanya satu yang menghasilkan momen gaya, yaitu komponen gaya yang tegak lurus terhadap lengan gayanya. Ya, seperti ini. Kalau kita uraikan, ya, ini kan membentuk sudut, kita uraikan jadi seperti ini dia. Nah, kita lihat tuh. Nah, ini kemudian ini menghasilkan gaya. Nah, jadi menghasilkan dua gaya. Kalau porosnya di sini di O, ini ya. Di sini, maka yang menghasilkan gaya ini FY-nya. Ini Fx tidak menghasilkan momen gaya. Jadi yang menghasilkan momen gaya adalah FY-nya. FY adalah F sin theta. Ya, ini yang menghasilkan momen gaya, ke sana putarnya. Ini sini putarnya. Ya. Itu kalau gayanya membentuk sudut. Kita lihat sekarang. Perhatikan animasi berikut nih. Nah, ini kita lihat animasinya. Ya, ini komponen sumbu Y-nya yang menjadi punya momen gayanya. Di awal seperti ini, diuraikan menjadi sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Ya. Yang sumbunya tidak menghasilkan putaran. Ya. Oke. Jadi ingat, hanya
Jadi ingat, hanya satu komponen gaya yang menghasilkan momen gaya. Ya. Kita lihat contoh soalnya. Jika tanda plus untuk momen gaya berlawanan arah dengan jarum jam, hitunglah momen resultan terhadap poros oleh gaya-gaya yang bekerja pada batang yang masanya diabaikan. Kita lihat porosnya di sini. Kemudian ini F3 5 Newton membentuk sudut 53 derajat, sehingga nanti kita uraikan. Ini F2 10 Newton, arahnya ke atas. Sudah langsung bisa kita cari momen torsinya. Kemudian ini F1-nya 4 Newton, arah sudut 30 derajat. Berarti kita uraikan. Anakku sekalian, di sini ada dua vektor yang kita uraikan, yaitu F1 kita uraikan yang menghasilkan momen gaya saja ya, yaitu yang searah sumbu Y. Ini. Berarti di sini F1 adalah F1 sin 30 derajat sin theta. Di sini ke arah bawah juga. Di sini juga F3 sin theta juga, ya. Sehingga yang menghasilkan momen gaya adalah F2 adalah 10 Newton, L2-nya adalah 1 meter sepanjang batang. Nah, F1 yang menghasilkan momen torsi atau momen gaya F1 sin 30 derajat dan L-nya adalah L1. L1 sama dengan juga sepanjang batang 1 meter. Berarti F1 sin 30 sama dengan F1-nya 4 sin 30 itu setengah, jadi dengan 2 Newton. Kemudian F3 yang menghasilkan momen gaya F3 sin 53. L3-nya adalah setengah L, 0,5 meter. Nah, ini F3 sin 53 berarti 5 Newton dikali 0,8 sama dengan 4 Newton. Ya. Maka momen torsi yang berlawanan arah dengan jarum jam berarti yang arah gayanya ke atas. Karena kalau arah ke atas berarti dia ke sana. Kalau arah ke bawah dia ke sini, searah dengan jarum jam. Maka sigma gayanya, sigma torsinya adalah F2 dikali L2 positif dikurang F3 F1 sin 30 kali L1 min F3 sin 53 kali L3. Oke, kita masukkan angkanya. F1 10, F2 10 kali L ini sekali 1 min F1 sin 30 itu adalah 2 Newton kali 1 juga min F3 nya F3 sin 53 itu 4 kali setengah, berarti sini 10 min 2 min 2 sama dengan 10 min 4 6 Newton meter ya. Berarti 6 Newton meter searah berlawanan arah dengan jarum jam karena positif. Isinya yang C, ini positif ya. Berikutnya kita lanjutkan, mari berlatih soal. Silakan kamu lihat dan kamu pause dulu videonya dan dikerjakan soalnya nomor 1 nomor 2. Berikutnya di pause lagi videonya
kerjakan nomor 3 dan nomor 4. Dan berikutnya silakan di-pause kembali videonya dan kerjakan nomor 5 dan nomor 6. Oke, selamat mengerjakan. Semoga kalian dapat mengerjakan dengan baik dan sukses. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.